Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sofian Kusman dengan NIM 230501501009 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri prosodi atau suprasegmental dalam bahasa Indonesia. Sebelum kita mengetahui ciri-ciri prosodi atau suprasegmental, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian prosodi atau suprasegmental. Jadi, menurut buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, prosodi atau suprasegmental dalam bahasa Indonesia adalah aspek-aspek pengucapan yang melampaui batas-batas fonem atau suara bahasa, seperti nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi. Setelah itu, ciri-ciri prosodi atau suprasegmental terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu nada atau ton. Nada atau ton adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran dan ketinggian atau kerendahan suara dalam pengucapan kata atau kalimat. Nada dalam ilmu bahasa biasanya dilambangkan dengan angka, misalnya 2, 3, 2, yang berarti segmen pertama lebih rendah bila dibandingkan dengan segmen kedua, sedangkan segmen ketiga lebih rendah dari segmen kedua. Selanjutnya yaitu tekanan atau stres. Tekanan atau stres adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran dan penekanan atau kekuatan suara pada suku kata tertentu. Bila kita mengungkapkan sepatah kata secara nyaring, misalnya kata perumahan, akan terdengar bahwa dalam arus ujaran itu ada bagian yang lebih keras diungkapkan dari bagian yang lain. Selanjutnya yaitu durasi atau tempo. Durasi atau tempo adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen dan lamanya waktu pengucapan suara. Dalam tutur, segmen-segmen dalam kata tinggi yaitu ting dan gi. Masing-masingnya dapat diungkapkan dalam waktu yang sama, tetapi dapat terjadi bahwa seseorang pembicara dapat mengucapkan segmen ting lebih lama dari segmen gi, atau sebaliknya, misalnya tinggi sekali atau tinggi sekali. Dalam hal yang pertama, i dari segmen ting diucapkan lebih lama, sedangkan dalam hal yang kedua, i dari segmen gi diucapkan lebih lama. Yang keempat yaitu jeda atau pause. Jeda atau pause adalah waktu hentian atau kesenyapan dalam pengucapan kata atau kalimat. Jeda atau pause ini biasanya dilambangkan dengan tanda titik koma bila suaranya merendah, dan akan dilambangkan dengan tanda tanya jika intonasinya merendah, dan akan dilambangkan dengan tanda seru jika intonasinya lebih keras, kedengaran dengan suara yang menurun. Terakhir yaitu intonasi atau melodi. Intonasi atau melodi adalah kerjasama antara nada, tekanan, durasi, dan perhentian-perhentian yang menyertai suara tutur dari awal hingga ke perhentian terakhir. Berarti intonasi ini bukan merupakan suatu gejala tunggal, tetapi merupakan perpaduan dari bermacam-macam gejala. Intonasi dengan semua unsur pembentuknya itu disebut unsur suprasegmental bahasa. Landasan intonasi adalah rangkaian nada yang diwarnai oleh tekanan, durasi, perhentian, dan suara yang menaik, merata, merendah,
pada akhirnya arus ujaran itu. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.